Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Elvana Fianasari. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah teman-teman kalau bunyi atau suara yang kita dengar sehari-hari adalah sebuah gelombang? Lalu, bagaimana ya cara kita agar mengetahui bahwa bunyi yang kita dengar setiap hari itu adalah benar-benar gelombang? Caranya sangat mudah loh. Apabila teman-teman suka bermain piano, saat teman-teman mulai menekan sebuah nada di tuts-tuts piano tersebut, coba teman-teman dekatkan dengan sebuah garpu tala di dekat piano tersebut. Pasti garpu tala itu akan bergetar. Mengapa ya garpu tala itu bergetar? Tentu saja karena ada gelombang. Gelombang adalah sebuah getaran yang merambat sehingga bunyi yang terdengar itu merambat ke dalam medium berupa garpu tala. Yang pertama, ada klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengarkan suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Pasti tidak asing kan dengan materi ini? Yang pertama ada infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua ada audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz yang didengarkan oleh manusia. Yang ketiga ada ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz yang dapat didengarkan seperti kelelawar. Yang kedua, cara menghitung cepat rambat bunyi. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat rambat bunyi, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu. Yang pertama, dapat melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. V sama dengan akar E per Pi, di mana V cepat rambat bunyi, E modulus Young, Pi adalah massa jenis. Yang kedua, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. V sama dengan akar B per Pi. V sama dengan cepat rambat bunyi, B sama dengan modulus bulk, dan Pi sama dengan massa jenis. Yang ketiga, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. V sama dengan akar Y kali R kali T kali M, di mana V adalah kecepatan bunyi, Y sama dengan konstan Laplace, R sama dengan konstan gas umum, T sama dengan suhu gas, M sama dengan massa molekul relatif gas. Yang ketiga, ada ciri khas gelombang bunyi. Suatu gelombang bunyi memiliki ciri khas. Ciri khas inilah yang nantinya akan dimanfaatkan dalam pembuatan suatu teknologi yang dapat berguna untuk kehidupan manusia. Ciri khas gelombang bunyi adalah refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, difraksi atau pelenturan, interferensi atau perpaduan, efek Doppler, dan pelayanan gelombang, yang akan kita bahas nanti lebih lanjut pada contoh soal nanti. Lalu kita akan mengenal gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Lalu, kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi, ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang dapat bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Lalu, sifat cahaya itu ada banyak loh teman-teman. Yang pertama, ada cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan,
dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat diserap, dapat menembus benda bening, dan interaksi cahaya. Jadi, itu dia adalah materi kita yang akan kita bahas lebih lanjut pada contoh-contoh soal berikut. Bagaimana teman-teman? Fisika itu mudah kan? Soal pertama, dua klakson identik dibunyikan bersamaan. Kedua klakson mengeluarkan daya yang sama besar. Pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut adalah A. Intensitas bunyi kedua klakson tersebut selalu sama besar meskipun jaraknya berbeda. B. Intensitas bunyi kedua klakson sebanding dengan daya yang dikeluarkan oleh klakson. Yang C. Taraf intensitas bunyi dua klakson sama dengan 2 kali taraf intensitas bunyi satu klakson. Dan D. Taraf intensitas bunyi dua klakson sama dengan taraf intensitas bunyi satu klakson. Lalu yang E adalah energi bunyi yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan daya yang dikeluarkan oleh klakson. Intensitas bunyi memiliki persamaan berikut. I sama dengan P per 4πr². Intensitas bunyi dipengaruhi oleh daya bunyi P dan jarak R. Nilai I sebanding dengan P dan berbanding terbalik dengan R. Semakin besar nilai P, nilai I semakin besar. Semakin besar nilai R, maka nilai I semakin kecil. Energi bunyi sebanding dengan daya. Semakin besar daya, maka sebanding besar energi yang dihasilkan. Adapun taraf intensitas ditulis dalam persamaan berikut. TI sama dengan 10 log I per I0. Berdasarkan persamaan ini, taraf intensitas menggunakan skala logaritmik, bukan skala linear. Dengan demikian, taraf intensitas bunyi dua klakson tidak sama dengan 2 kali taraf intensitas bunyi satu klakson. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan data pada gambar, pernyataan yang paling tepat adalah A. Frekuensi sirene ambulan terdengar sama dengan frekuensi asli oleh pengendara motor A, B, dan C. B. Frekuensi sirene ambulan terdengar lebih besar dari frekuensi asli oleh pengendara motor A, B, dan C. C. Pengendara motor A mendengar frekuensi bunyi sirene ambulan paling besar. D. Pengendara motor C mendengar frekuensi bunyi sirene ambulan paling besar. E. Pengendara motor A mendengar frekuensi bunyi sirene lebih besar dari frekuensi bunyi yang didengar pengendara motor B. Frekuensi yang didengar mobil A, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp sama dengan V plus Vp per V plus Vs dikali Fs. Fp sama dengan V plus 20 per V plus 30 dikali Fs. Frekuensi yang mendengar mobil B. Fp sama dengan V plus min Fp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs. Fp sama dengan V min 20 per V min 30 dikali Fs. Frekuensi yang didengar mobil C. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs kali Fs. Fp sama dengan V plus 20 per V min 30 dikali Fs. Berdasarkan persamaan di atas, frekuensi sirene yang didengar A lebih kecil daripada frekuensi yang didengar oleh B, dan frekuensi yang didengar oleh C paling besar. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal ketiga. Seorang pemain sepak bola berlari dengan kecepatan Vp menuju wasit yang diam. Wasit membunyikan peluit yang frekuensinya Fs. Jika kecepatan udara di tempat tersebut adalah V, besar frekuensi yang didengar pemain tersebut dapat dirumuskan A. Fp sama dengan V plus Vp per V dikali Fs. B. Fp sama dengan V min Vp per F dikali Fs. C. Fp sama dengan V plus Vs per F dikali Fs. D. Fp sama dengan V per V plus Vs dikali Fs. E. Fp sama dengan V per V min Vs dikali Fs. Diketahui Vs sama dengan 0, Vp sama dengan plus Vp, ditanyanya Fp. Jawab, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp sama dengan V plus Vp per V plus 0 dikali Fs. Fp sama dengan V plus Vp per V dikali Fs.
Jadi pilihan yang benar adalah A. Anggur tiba-tiba pecah ketika terjadi dentuman keras. Peristiwa ini dapat terjadi karena A. Struktur gelas terlalu tipis, B. Intensitas dentuman besar, C. Taraf intensitas dentuman terlalu tinggi, D. Frekuensi harmonik antara dentuman dengan frekuensi gelas, E. Resonansi frekuensi dentuman dengan frekuensi alami gelas. Benda memiliki frekuensi alami, begitu juga gelas juga memiliki frekuensi alaminya sendiri. Ketika dentuman memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alami gelas dan sefase, amplitude getaran gelas menjadi besar. Energi getaran sebanding dengan kuadrat amplitude, sehingga energi getaran gelas juga menjadi sangat besar. Ketidakmampuan gelas menahan energi yang bekerja padanya menyebabkan gelas menjadi pecah. Jadi pilihan yang benar adalah E. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Bunyi dan cahaya termasuk gelombang mekanik. 2. Bunyi merambat paling cepat zat padat. 3. Cahaya termasuk gelombang transversal. 4. Cepat rambat bunyi dan cahaya memiliki nilai yang sama. Pernyataan yang benar terdapat pada angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4. Bunyi termasuk gelombang mekanik, sedangkan cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya termasuk gelombang transversal yang memiliki kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Adapun kecepatan bunyi sebesar 340 meter per sekon di udara. Bunyi memerlukan medium saat merambat. Medium memengaruhi cepat rambat bunyi. Semakin rapat suatu medium, maka lebih cepat merambatnya bunyi. Jadi pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka 2 dan 3. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar bertambah jika sumber dan pendengar bergerak searah dengan pendengar di depan, dan kelajuan sumber lebih besar daripada kelajuan pendengar. 2. Frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar bertambah jika sumber diam dan pendengar mendekati sumber. 3. Frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar tetap jika pendengar diam dan sumber bunyi menjauhi pendengar. 4. Frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar berkurang jika sumber bunyi dan pendengar diam tetapi medium bergerak relatif menuju pendengar. Pernyataan yang benar terdapat pada angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, dan E 2 dan 4. Efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. 1. Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs. Dengan Vs lebih dari Vp, maka Fp lebih dari Fs bertambah. 2. Fp sama dengan V plus Vp per F dikali Fs, maka Fp lebih dari Fs bertambah. 3. Fp sama dengan V per V plus Vs dikali Fs, maka Fp kurang dari Fs berkurang. 4. Vp sama dengan V plus 0 per V plus 0 dikali Fs, maka Fp sama dengan Fs tetap. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 7. Sinar melewati beberapa medium yang memiliki indeks bias berbeda seperti gambar berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah A. N1 kurang dari N2 sehingga F1 kurang dari F2, B. N1 kurang dari N2 sehingga F1 lebih dari F2, C. N1 sama dengan N2 sehingga F1 kurang dari F2, D. N1 sama dengan N2 sehingga F1 sama dengan F2, dan E. N1 lebih dari N2 sehingga F1 kurang dari F2. Oleh karena itu, di medium 2 sinar mendekati garis normal, maka medium 2 lebih rapat dibandingkan medium 1. Cepat rambat cahaya di medium lebih rapat memiliki nilai yang lebih kecil. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah N1 kurang dari N2 sehingga F1 lebih dari F2. Jadi pilihan yang benar adalah B. Mudah kan? Kita lanjut nomor 8. Perhatikan warna-warna cahaya berikut. 1 kuning, 2 merah, 3 hijau, 4 ungu, 5 biru.
Urutan warna yang mengalami pelenturan dari yang terbesar yaitu A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 1, 3, 5, 4, C 2, 3, 1, 4, 5, D 3, 1, 2, 4, 5, E 5, 4, 2, 1, 3. Bisa kita lihat dari tabel berikut. Warna merah memiliki panjang gelombang 640 sampai 750 nanometer, kuning 580 sampai 600 nanometer, hijau 495 sampai 580 nanometer, biru 440 sampai 495 nanometer, ungu 400 sampai 440 nanometer. Warna cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih besar akan mengalami pelenturan lebih besar daripada warna cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih kecil. Jadi, urutan warna cahaya yang mengalami pelenturan dari yang paling besar hingga terkecil adalah merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. 2, 1, 3, 5, dan 4. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Wah, mudah kan? Nah, soal berikutnya adalah berkas sinar matahari dilewatkan sebuah prisma. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Tidak terjadi pembiasan, B. Terjadi pemantulan sempurna, C. Sinar ungu muncul paling atas, D. Sinar biru dibiaskan di atas sinar merah, E. Sinar kuning dibiaskan di atas sinar biru. Sinar matahari tergolong cahaya polikromatis. Ketika dilewatkan pada sebuah prisma, akan terjadi despirasi cahaya. Despirasi ini merupakan efek pembiasan cahaya oleh masing-masing frekuensi penyusunan cahaya putih. Urutan pembiasan cahaya dimulai dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oleh karena itu, pernyataan yang paling tepat adalah pernyataan pada opsi E. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Wah, mudah sekali kan? Soal ke-10. Sinar biru, ungu, hijau, kuning, dan merah dijatuhkan pada kisi difraksi. Peristiwa yang benar berdasarkan sifat cahaya yang melentur adalah A. Sinar kuning melentur lebih kuat daripada sinar merah, B. Sinar biru melentur lebih kuat daripada sinar merah, C. Sinar hijau melentur paling lemah, D. Sinar merah melentur paling kuat, E. Sinar ungu melentur paling kuat. Sinar paling kuat dilenturkan jika sudut alfa paling besar. Sudut paling besar dihasilkan dari cahaya yang memiliki panjang gelombang paling besar. Urutan panjang gelombang dari yang terpanjang adalah merah, kuning, hijau, biru, ungu. Merah melentur paling kuat, ungu melentur paling lemah, kuning, hijau, biru, dan ungu melentur lebih lemah dari merah. Jadi pilihan yang benar adalah D. Selanjutnya, nomor 11. Kapal selam A bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon memancarkan gelombang sonar pada frekuensi 1400 Hz mendekati kapal selam B. Kelajuan bunyi di air saat itu 1533 meter per sekon. Kapal selam B juga sedang bergerak mendekati kapal selam A dengan kelajuan 9 meter per sekon. Frekuensi yang dideteksi oleh awak kapal selain B sebesar A 1390 Hz, B 1399 Hz, C 1410 Hz, D 1416 Hz, E 1424 Hz. Diketahui V sama dengan 1533 meter per sekon, VA sama dengan 8 meter per sekon, VB sama dengan 9 meter per sekon, dan FA sama dengan 1400 Hz. Ditanya FB, jawab FB sama dengan V plus VB per V min VA dikali FA sama dengan 1533 ditambah 9 per 1533 dikurang 8 dikali 1400 sama dengan 1415,6 Hz dibulatkan menjadi 1416 Hz. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, sirine pada jarak 30 meter menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar 100 dB pada jarak 3 meter. Intensitas bunyi yang dihasilkan sirine sebesar A 1W per meter kuadrat,
B 0,1 W per meter kuadrat, C 0,01 W per meter kuadrat, D 0,001 W per meter kuadrat, E 0,0001 W per meter kuadrat. Diketahui R1 sama dengan 30, R2 sama dengan 3, TI1 sama dengan 100. Ditanya I2. Jawab, TI2 sama dengan TI plus 10 log R1 per R2 kuadrat sama dengan 100 plus 10 log 30 per 3 kuadrat sama dengan 100 plus 10 log 10 kuadrat sama dengan 100 plus 20 sama dengan 120. TI2 sama dengan 10 log I2 per I0. 120 sama dengan 10 log I2 per 10 pangkat min 12. 12 sama dengan log I2 per 10 pangkat min 12. 10 pangkat 12 sama dengan I2 per 10 pangkat min 12. I2 sama dengan 1 W per meter kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Sepotong dawai memiliki panjang 80 cm dan massa 16 gram. Kedua ujung dawai dijepit sehingga menghasilkan tegangan sebesar 800 Newton. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan adalah A. 125 Hz, B. 150 Hz, C. 250 Hz, D. 300 Hz, E. 375 Hz. Diketahui massa sama dengan 16 gram menjadi 0,016 kg. I sama dengan 80 cm menjadi 0,8 meter. F sama dengan 800 Newton. Ditanya F0. Jawab, nada dasar pada gawai F sama dengan akar F kali I per M. F sama dengan akar 800 dikali 0,8 dibagi 0,016. F sama dengan akar 40.000. F sama dengan 200 meter per sekon. F0 sama dengan Pi per 2I. Pi0 sama dengan 200 per 2 kali 0,8. F0 sama dengan 125 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Nomor 14. Senar gitar sepanjang 65 cm memiliki diameter 0,4 mm diberi tegangan 200 Newton. Senar terbuat dari nilon yang memiliki massa jenis 1,12 gram per cm kubik. Frekuensi nada dasar yang terbentuk adalah A. 332,7 Hz, B. 369,5 Hz, C. 380,4 Hz, D. 424,2 Hz, E. 458,6 Hz. Diketahui I sama dengan 65 cm menjadi 0,65 meter, D sama dengan 0,4 mm menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter, R sama dengan setengah D menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter, F sama dengan 200 Newton, Pi sama dengan 1,12 gram per cm kubik menjadi 1120 kg per meter kubik. Ditanya F0. Jawab, hitung terlebih dahulu cepat lambat bunyi senar. Maka V sama dengan akar F per Pi kali A sama dengan akar 200 per 1120 dikali 4 Pi R kuadrat sama dengan akar 200 per 1120 dikali 4 dikali 3,14 dikali 2 pangkat min 14 pangkat 2 sama dengan 200 per 5,62688 kali 10 pangkat min 14 sama dengan akar 355 436,7607 menjadi 596,185 meter per sekon. Setelah itu dapat dicari nada dasar senar. F sama dengan N plus 1 per 2I kali V sama dengan 0 plus 1 per 2 kali 0,65 dikali 596,185 sama dengan 596,185 per 1,3 menjadi 458 per 6 H. 458,6 H. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya. Taraf intensitas bunyi senapan mesin 130 dB pada jarak 10 meter. Daya rata-rata yang dikeluarkan senapan mesin tersebut sebesar A. 1000 per pi W, B. 1000 pi W, C. 2000 per pi W.
W, D 3000 PW, E 4000 PW. Diketahui TI sama dengan 130 dB, R sama dengan 10 M. Ditanya P, jawab TI sama dengan 10 log I per I0. 130 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. 13 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. 10 pangkat 13 sama dengan I per 10 pangkat min 12. I sama dengan 10. Daya rata-rata yang dikeluarkan senapan sama menjadi I sama dengan P per 4 pi R kuadrat, menjadi 10 sama dengan P per 4 pi 10 kuadrat. P sama dengan 4000 pi W. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 16. Tabung gelas resonansi yang memiliki luas penampang 10 cm pangkat 2 dan tinggi 100 cm diisi air penuh. Saat air dibuang sebanyak 360 cm kubik, terjadi resonansi pertama oleh garpu tala yang diletakkan di dekat tabung. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, frekuensi garpu tala yang dipakai adalah A. 222,22 Hz, B. 240,00 Hz, C. 296,36 Hz, D. 340,80 Hz, E. 360,78 Hz. Diketahui A sama dengan 10 cm pangkat 2, H sama dengan 100 cm, V sama dengan 360 cm kubik, V sama dengan 320 meter per sekon. Ditanya F, jawab panjang kolam udara L sama dengan 360 per 10 sama dengan 36 cm. Panjang gelombang saat resonansi pertama lambda sama dengan 4L per 2N-1 sama dengan 4 kali 36 per 2 kali 1 min 1 sama dengan 140 cm menjadi 1,44 meter. Frekuensi resonansi dapat dihitung sebagai berikut. F sama dengan V per lambda sama dengan 320 per 1,44 menjadi 222,22 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Panjang gelombang yang digunakan pada percobaan di atas adalah A 250 nm, B 400 nm, C 425 nm, D 500 mn, E 625 nm. Diketahui D sama dengan 0,08 mm menjadi 8 kali 10 pangkat min 5 m. L sama dengan 1 meter, Y4 sama dengan 2,5 cm menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter, N sama dengan 4. Ditanya lambda, jawab D, Y4 per L sama dengan N kali lambda. Lambda sama dengan D, Y4 per 4 L sama dengan 8 kali 10 pangkat 15 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 per 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter menjadi 500 nm. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 18. Jarak pada terang kedua dari terang pusat pada percobaan iong adalah 3 cm. Jika jarak antara dua celah 0,2 mm dan layar berada 2 meter dari celah, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah A 1400 nm, B 1450 nm, C 1500 nm, D 1560 nm, E 1600 nm. Diketahui Y sama dengan 3 cm menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. D sama dengan 0,2 mm menjadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. L sama dengan 2 m. N sama dengan 2. Lambdanya berapa? Jawab YD per L sama dengan N kali lambda. 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 sama dengan 2 lambda. 2 lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 per 2. Lambda sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Lambda sama dengan 1500 nm. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Wah, gampang kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Celah ganda disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 900 nm.
Layar diletakkan di belakang celah pada jarak 20 cm. Jika jarak kedua celah 0,01 mm, jarak terang orde 2 dengan terang pusat adalah A. 0,6 cm, B. 0,9 cm, C. 3,6 cm, D. 4,5 cm, E. 5,0 cm. Diketahui lambda sama dengan 900 nm menjadi 9 kali 10 pangkat min 7 m, L sama dengan 20 cm menjadi 0,2 m, D sama dengan 0,01 mm menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 m, N sama dengan 2. Y ditanya, jawab. Y kali D per L sama dengan N kali Pi. Y sama dengan N kali Pi kali L per D sama dengan 2 kali 9 kali 10 pangkat min 7 dikali 0,2 per 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 2M sama dengan 3,6 cm. Jadi pilihan yang benar adalah C. Wah, ternyata fisika tidak sesusah itu ya. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 20. Kisi difraksi memiliki 20.000 garis per cm. Sinyal monokromatik dilewatkan pada kisi sehingga terbentuk terang kedua pada jarak 4,2 mm. Sudut yang terbentuk saat terang kedua adalah 30 derajat. Panjang gelombang yang digunakan sebesar A. 1250A, B. 2500A, C. 4000A, D. 5000A, dan E. 8000A. Diketahui N besar sama dengan 20.000 garis per cm, N sama dengan 2, Y2 sama dengan 4,2. Ditanya lambda, jawab. D sin alfa sama dengan N kali lambda, lambda sama dengan 1 per N sin 30 per 2 sama dengan 0,5 kali 20.000 dikali 2 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 5 cm sama dengan 1250 dikali 10 pangkat min 10 meter sama dengan 1250 A. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 21. Sinar dengan panjang gelombang 425 nm dilewatkan pada celah tunggal. Terbentuk gelap kedua pada jarak 8,5 cm dari telang pusat. Jarak layar dari celah adalah 2 meter. Lebar celah tersebut adalah A. 0,01 mm, B. 0,02 mm, C. 0,03 mm, D. 0,04 mm, E. 0,05 mm. Diketahui lambda sama dengan 425 nm menjadi 4,25 kali 10 pangkat min 7 meter, Y2 sama dengan 8,5 cm menjadi 8,5 kali 10 pangkat min 2 meter, N sama dengan 2, L sama dengan 2. Ditanya D, jawab. D sama dengan N kali lambda kali L per Y sama dengan 2 kali 4,25 kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 8,5 kali 10 pangkat min 2 menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Diubah menjadi mm menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 mm sama dengan 0,02 mm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Wah, ternyata tidak sesusah itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Made berada di titik A dan Giri berada di titik B. Jarak titik A dan B dari sumber bunyi berturut-turut 10 meter dan 20 meter. Perbandingan intensitas bunyi yang didengar oleh Made dan Giri adalah A 1 banding 2, B 1 banding 4, C 2 banding 1, D 4 banding 1, E 4 banding 3. Diketahui RA sama dengan 10 meter, RB sama dengan 20 meter. Ditanya IA banding IB. Jawab, I sama dengan P per 4 PR kuadrat. IA banding IB sama dengan 1 per RA kuadrat banding 1 per RB kuadrat. IA banding IB sama dengan RB kuadrat banding RA kuadrat. IA banding IB sama dengan 20 kuadrat banding 10 kuadrat. IA banding IB menjadi 4 banding 1. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar percobaan kisi difraksi berikut. Jika cahaya digunakan panjang gelombangnya 5000 A, kisi terdiri atas A. 250 garis per mm, B. 300 garis per mm, C. 360 garis per mm, D. 400 garis per mm, E. 500 garis per mm. Diketahui Y sama dengan 10 cm menjadi 0,1 meter, L sama dengan 80 cm menjadi 0,8 meter, N sama dengan 1, lambda 5000A menjadi 5 kali 10 pangkat min 7M. Ditanya D,
Jawab, D kali Y per L sama dengan N kali lambda. D sama dengan N kali L kali lambda per Y sama dengan 1 kali 0,8 kali 5 kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,1 sama dengan N sama dengan setengah D sama dengan 1/4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 250 garis per mm. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nm dijatuhkan tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki 1250 garis per cm. Sudut deviasi orde kedua adalah A 6,025 derajat, B 7,84 derajat, C 8,63 derajat, D 9,28 derajat, E 9,79 derajat. Diketahui lambda sama dengan 600 nm menjadi 6 kali 10 pangkat min 5 cm. N besar sama dengan 1290 garis per cm. N kecil sama dengan 2, ditanya theta. Jawab, D sin theta sama dengan N kali lambda. 1 per N sin theta sama dengan N kali lambda. Sin theta sama dengan N besar kali N kali lambda. Sama dengan 1250 dikali 2 dikali 6 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 0,15. Theta sama dengan 8,63 derajat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Wah, mudah kan? Soal terakhir. Celah sempit disinari cahaya dengan panjang gelombang 720 nm. Jarak antara garis gelap ketiga dengan garis terang pusat adalah 14,4 mm. Jika jarak layar dengan celah 50 cm, lebar celah sempit tersebut adalah A 0,075 mm, B 0,060 mm, C 0,054 mm, D 0,048 mm, E 0,036 mm. Diketahui lambda sama dengan 720 nm menjadi 7,2 kali 10 pangkat min 4 mm, Y3 sama dengan 14,4 mm, L sama dengan 50 cm menjadi 500 mm. Ditanya D, jawab, D kali Y3 per L sama dengan 3 kali lambda. D sama dengan 3 kali lambda kali L per Y3 sama dengan 3 kali 7,2 kali 10 pangkat min 4 dikali 500 per 14,4. Jadi 0,075 mm. Jadi pilihan yang benar adalah C. Wah, ternyata fisika tidak sesusah itu ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik karena arah rambatnya merupakan perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Sedangkan gelombang bunyi adalah perambatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Jadi, arah getaran partikel medium gelombang bunyi sejajar dengan arah perambatnya. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita sering berlatih. Jangan lupa belajar dan membaca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.